gangguan tetap saya abaikan aja sih. Iya perwujudannya gunung gundis. Akhirnya saya keluar darah. Dan berat banget dari situ. Orang pengen muntah. Ya jangan sembarangan Jangan narik-narik. sembarangan tarik aja. Kalau sekilas tuh kayak kujang. Kita juga trauma juga. Logika enggak gitu, kita mau enggak, tapi itu terjadi. Kembali lagi di Jaga Dimensi City dan rekan saya Biasa. Didi dan tamu kita Mas Lana masih dengan tamu yang kemarin. Bukan tamu ini Apa sebenarnya. ini? Tamu matu. Pemaksaan. Pemaksaan. Kita mau bahas. Jangan ada pemaksaan. Ya kita ngobrol biasa saja. Obrolan santai. Ngawangkong. Obrolan santai. Kongres kita kongres. Kongres. Ngawangkong tuh beres-beres. Bapak ngobrol berdua ya. Eh? Saya editor belum beres. di belakang. Ya silahkan lanjut. Beres editor dulu. Itu gerobak ngalangin jalan tuh Pak. Ya kita sekarang ngobrol berdua saja dengan Mas Lana. Mungkin menyita waktunya dulu sebentar Mas Lana ya. Siap Mas. Mungkin ya setengah jam lah paling lama. Kita melanjutkan. Gimana kalau 1 hari aja? Oh boleh itu, lebih bagus itu, lebih bagus itu. Biar puas ya Mas. Mana kemarin waktu kita camping? Kesan-kesannya apakah Wah, ada pengalaman kehujanan atau tidak? itu udah pasti Mas. Karena memang cuacanya lagi hujan. Ya kemarin kenapa tuh? Kok sampai tidur cepat itu ada apa Mas? Mungkin Kecapean. perjalanan kali ya Mas. Kecapean. Kecapean kali ya. Udah lama nggak camping, nggak jalan jauh gitu. Sekalinya jalan, jalurnya agak sedikit Parah ya, namanya? jalannya rusak karena hujan. Kerasa banget itu Mas. Pengalaman mungkin terakhir kita keluar ya. Iya. Terakhir kita keluar kemarin kita juga nggak bisa kemana-mana lagi kan cuman camping. Kalau yang lain kepada touring kita camping. Soalnya kita nggak Mana? camping berapa bulan itu Mas? Hampir setahun lah. Oh enggak, habis setelah Enggak lah. mau masuk puasa tuh kan kita udah mulai nggak camping lagi setelah lebaran berapa bulan. Iya. Itu. Nah kemarin dengar apa katanya ini ngeliatin sosok yang ya, berekor Oh iya, itu saya sebenarnya nggak ingat tapi Mas Didi. Raja Kera dari Gunung Huako apa Raja Kera dari Gunung mana nih? Tapi emang keramat. Soalnya saya Ya. lihatnya nggak ini loh, apa namanya, cuman sekelebatan hitam. Berekor. Berekor. Ya. Itu kan kemarin biasanya kalau kita camping itu kan ada seru-seruan. Cuman kemarin tuh serunya itu cuman ngobrol saja gitu. Tapi kan kita udah 2 kali loh ke situ. Iya. Sama yang kemarin kan. Mm-mm. Yang pertama kan ya asik-asik aja kan. Yang pertama sebenarnya ya asik memang, cuman Hujan kan kata. hujan dari awal berangkat ke Enggak, sana. maksudnya yang pertama kita ke sana. Hujan parah, Oh hujan ya? hujan parah. Itu sampai semua basah kuyup, sampai baju salin juga basah Oh kuyup iya. habis. Iya. Itu Sampai enggak. kebakar diri ya. Ya, ngebakar diri itu. Ya, ibarat kata apa persembahan kepada Dewa Api Unggun. Ya ini mah ngobrolnya agak ngaco ya. Jadi seru ya Mas ya. Seru itu. Alhamdulillah tuh istilahnya kita bisa menyenengin teman-teman yang ada beberapa teman yang sedang kena apa ya istilahnya musibah atau teguran mungkin. Ya kita bawa untuk happy. Oh iya iya. Intinya kan gitu. Ya mudah-mudahan dengan itu kita menjalin apa ya silaturahmi, menjalin persahabatan itu semakin erat gitu aja. Benar Mas. Gitu. Walaupun istilahnya ada beberapa yang mungkin tidak apa ya respect pada tapi itu hal wajar lah gitu ya, hal wajar. Namanya kita hidup Mm-mm. baik atau buruk, orang juga ibaratnya belum tentu suka semua, Iya. belum tentu ibaratnya nggak suka semua. Iya, intinya kan kita harus bisa ngaji diri, ngaji Yang rasul. penting kita
ibaratnya ya jalanin aja dan kita nggak ganggu orang lain. Enggak, istilahnya kita enggak ini. Bodoh amat lah istilahnya, orang mau berbicara apa juga silahkan aja berkomentar. Namanya juga manusia. Ya udah sebisa mungkin menjalani hidup ibaratnya hubungan baik lah sama siapapun. Ya, kita minimal berusaha untuk menjadi manusia yang istilahnya berguna buat sekitar kita, intinya kan gitu. Ada istilah urip itu urup kan gitu. Yang seperti kemarin kita camping segala macam, alhamdulillah itu jalin silaturahmi yang istilahnya erat mungkin ya. Ada beberapa juga rekan yang mungkin sebenarnya iri gitu, dengan itu gitu. Nah, kemarin tuh kita bahas yang apa per ekor itu, kita bahas dikit aja, kita bahas tentang yang per ekor gitu. Karena memang yang setahu saya memang di situ memang ada ya mitosnya. Saya ngobrol dengan apa yang jaga kan. Oh gitu. Kan saya sempat sholat berjamaah berdua kan, sempat ngobrol Iya. waktu Iya. Mas Lana dan tim apa yang lain itu pada masak. Iya. Aku sempat berjamaah, setelah berjamaah ngobrol. Dan dia juga bercerita bahwa di situ memang ada, dia juga sering apa ya, bukan gangguan tapi intinya sering inilah, sering berinteraksi atau melihat gitu. Ya hal itu sama mungkin Mas Lana sempat bilang itu untungnya terakhir setelah kita pulang. Kalau ngobrolnya di sana tambah seru itu. Enggak sengaja saya enggak sengaja enggak cerita. Saya enggak mau merusak suasana ya. Udahlah, ibaratnya biar saya sendiri aja yang ngerasain gitu kan. Saya nggak mau gitu. Jadi cerita nih ya. Awalnya kan Mas Didi tuh pada di tempat yang mau ini. Udah duluan kan. Saya sama Pak Dermawan itu kan belakangan. Yang itu ketinggalan. Nah pas saya jalan sama Pak Dermawan di apa namanya, di pagar-pagar yang arah apa namanya, tempat parkir motor itu loh Mas. Ya. Nah di situ saya melihat bukan bayangan sebenarnya, tapi benar-benar bentuk tapi berupa warna lah ibaratnya gitu kan, berupa warna dan hebat. Dia jalan ke arah tenda kita tuh Mas, ke arah tenda kita. Dan itu yang saya lihat belakangnya pun ada ekornya. Cuman saya nggak tahu itu apa namanya, apa ya intinya bentuk wujud cuman berupa warna lah ibaratnya. Iya, dia berjalan ya. Pekat banget itu. Udah, wah saya kaget. Cuman saya biasa aja gitu kan. Biasa aja. Terus ngobrol kan di tempat registrasi kita tuh. Registrasi ya. Itu udahlah. Nggak lama kan kita balik lagi kan. Balik ya, kita balik. Terakhir malahan itu. Pas ke tenda itu dia melebat lagi. Jadi kayak kita kesini dia kesono loh. Jadi menghindar ya. Kayak gitulah, cuman nggak tahu dia mau menghindar atau memang ya pokoknya gitu. Intinya kita berpikiran seperti dia, kita datangin dia jauh gitu ya. Kan gitu. Pas saya ke tenda, kalau nggak salah kalau ke tenda tuh bertiga loh sama Mas Didi sendiri juga. Bertiga karena kan kita bawa apa namanya, bawa matras ya. Bawa matras gitu. Bawa matras, kita bawa matras. Lagi tuh, biasa gitu kan. Cuman setelah itu saya ngerasa badan udah mulai gak enak nih Mas. Badan udah mulai gak enak. Tadinya saya mau ngomong Mas Didi, cuman saya pikir gak enak lah, takutnya nanti suasananya jadi malah gak ini gitu kan, suasana. Udah biar saya ngerasain sendiri aja gitu. Udah tuh kan masak, udah pas masak tuh sama anak-anak tuh perasaan udah gak karu-karuan. Oh ya itu udah gak jelas itu kan, badan sampai punggung tuh berat banget gitu kan. Nggak lama kan teman kita ada yang nyusul tuh 2 orang tuh kan, Aai sama temennya Ya itu. Nah di situ sebenarnya mah saya juga nggak enak, saya tidur duluan karena kesannya apa, ada teman kita menghindar, dikira menghindar. Sebenarnya saya nggak menghindar, cuman ya. Gimana lagi gitu kan, bukannya nggak mau ibaratnya nemenin atau kita ngobrol bareng gitu Mas.
Cuman kondisi sayanya ini kalau Nah. dipaksain kan malah ini. Iya. Akhirnya saya tidur duluan kan. Dan saya juga nggak niat tidur beneran gitu mas. Eh, Cuman pengen rebahan lah biar Nah. enak lah punggung ibaratnya. Katanya nyenyak juga. hmm. Cuman Capek. pas bangun tidur sampai ini leher tuh sampai sakit nih mas. Eh, Sebelah kiri. Emang rasanya dari sebelah kiri, dari punggung sebelah kiri yang paling parah tuh. Saya tidurin, cuman setelah bangun tidur agak enakan nih punggung, cuman larinya ke leher. leher. Iya. Dan Ya, saya kan nggak sampai cerita di lokasi, ceritanya kan setelah. setelah pulang gitu. Iya. Karena kalau cerita di sana seru kalau bagi saya begitu. Tapi kalau misalkan kalau yang saya rasain berarti ini masih ketahan nih mas. Saya nggak bakalan ngomong, tapi kalau udah nggak ketahan sama sekali, badan udah nggak enak banget, pasti saya cerita sama dia. Mas gimana nih tolong ibaratnya gitu kan. Ya, minimal minta dijampe. Ya. Ya. Nanti kita carikan tukang jambe di sana maksudnya. Nah sekarang saya tanya nih mas, menurut mas Didi itu gimana tuh? Apa itu? Itu Apa kita yang keganggu atau dia yang keganggu gitu? tidak terganggu apa segala macam, tidak. Kalau menurut saya, kalau yang terjadi kemarin itu karena dia itu pengen berinteraksi dengan kita. Jadi dia itu pengen menunjukkan eksistensinya kepada ya kita semua, istilahnya kan gitu. Ya kebetulan memang Mas Lana sendiri yang frekuensinya sama mungkin. Jadi istilahnya ditampakkan. Mereka dong kalau Ya tidak seperti itu kan. Tapi intinya mungkin yang lain juga ada rasa. Kemungkinan ya Muda Yasir, si siapa lagi tuh? Isa, terus itu mungkin ya sama. Cuman kan memang istilahnya mungkin lebih Mas Lana lebih dikasih kepekaan untuk bisa sekelebat melihat. Itu aja. Jadi sebenarnya bukan mau mengganggu tuh, tidak. Cuman kan kita nggak tahu ya energi mereka itu bisa membuat kita itu kan makanya terjadi kan benturan atau istilahnya gesekan aja lah, mungkin gesekan, bukan benturan, gesekan saja. Tidak ada yang bisa mengganggu. Justru kalau dibilang mengganggu, justru yang camping pertama itu yang mengganggu. Lebih ke berisik ya. Ya pertama berisik, kedua rame banget gitu kan. Terus aku sengaja nyari terus tak masukin, tak bakar meledak. Itu kan mengganggu. Soalnya gini, kayak gimana ya, kayak kita kesini dia kesana gitu. Iya itu. Cuman istilahnya kita pengen kesana dia kesini. Sebenarnya mah ibaratnya ya itu sih nggak masalah ya. Kalau misalkan yang jadi masalahnya kan dia nampakin kelihatan itu. Iya. Ya kan emang pertama juga waktu kita di Bukit Pinus yang ujung-ujungnya kita kembali ke Cirimpak tuh. Oh iya. Yang di Bukit Pinus itu yang di Batu kan dirimu juga yang kena. Kan gitu. Udah gitu sampai sana jalannya ngeri juga kan gitu. Lumayan lah istilahnya kita sampai sana blank spot atau segala macam. Pas kita pulang lewatin batu yang di tikungan itu kan nyeri kan istilahnya, nggak enak badannya kan gitu. Jadi padahal selama kita camping nih mas ya, tempat-tempat camping yang udah kita datengin gitu, squid itu sebenarnya kalau menurut saya enak. Itu bahkan dari perasaan atau feeling saya pun itu nggak ada, ibaratnya nggak terlalu mistis gitu. Enggak sih. Tapi kenapa saya pengalamannya di situ? Ya karena memang kayak tidak kita duga kan. Karena posisinya dimanapun tempat itu pasti akan ada penghuni. Ya utamanya mungkin itu yang menampakkan kebetulan yang paling besar mungkin, atau mungkin energinya yang paling besar. Nggak usah jauh-jauh lah, kita ke Sukamantri itu lebih serem ke Sukamantri. Nah maksud saya itu gitu. Mas, harusnya ibaratnya kan di Sukamantri itu. Nah. Mau ibaratnya ada hal-hal yang Iya. Karena menurut saya Sukamantri itu lumayan, ibaratnya udah masuknya udah kaki Gunung Salak. Udah gitu tempatnya lumayan kayak gimana gitu. Iya. Melihatnya juga bener-bener ini banyak nih. Meskipun kita nggak lihat, feeling lah ibaratnya kita. Iya, karena memang posisinya kan contoh gini aja, yang malam di Sukamantri
kita datang aja hawanya sudah gitu ya. Udah gitu banyak pohon pinus, ya kan. Udah gitu malamnya sekitar jam 1 kan ada teman kita yang melihat si mbak-mbak yang berbaju merah, gitu kan. Itu ngelihat sampai dia ngomong kan ternganga atau tertegun, pokoknya langsung diem, nggak bisa ngomong, gitu. Kena mental, bahasanya kena mental gitu. Itu padahal sama, aku juga sama rekan kita yang masak itu mencari penutup itu rencana pengen sholat tadi, musolanya kan ada tuh sebelah musola. Nah pas sampai sana tuh hawanya udah nggak karu-karuan gitu kan. Udah kayaknya balik aja yuk. Kenapa? Kayaknya nggak nyaman, ini mending balik aja ke tenda. Tadinya tuh pengen sholat isya di itu gitu kan enak gitu, tapi kan apa ya, kalau langsung bilang ke nggak apa tuh kan gitu, nggak enak ada hawanya kan kayak gitu. Ya dari pengalaman perang camping yang kita alami kan ada beberapa memang ya, cuman memang ya di Sukamantri kebetulan si Tovani yang menemukan itu gitu kan. Terus camping kemana lagi? Kalau Cisadon aku nggak ikut sih. Cisadon sih paling perjalanannya. Ya yang ngeri ya. Rute perjalanannya itu yang selain ibaratnya banyak batu-batu, memang agak ngeri juga karena selain di jalan tuh banyak akal. Kan ini jurang, ini tebing mas. Kalau Cisadon tuh itu jalurnya ya. Dan beberapa kali kita ngelewatin hutan bambu. Hutan bambu tuh kan ngeri, iya, mas. Iya ngeri. Itu yang wah, hutan bambu. Ya itu. Pas kebetulan kita berangkat dari sini tuh sore. Dari sini sore sampai jalur masuk ke arah Cisadon tuh udah gelap mas. Wah di situ seru sih emang, apalagi kalau misalkan lagi diikut. Kebetulan kan mau nyusul kan. Nggak taunya yang mau nyusul kita rencana boncanginnya karung beras kan. Buset saya bilang ini mah kudu ini bawa tali. Nggak bisa mas, kalau ke situ kalau menurut saya nggak bisa bonceng. Jadi satu orang harus satu motor, karena apa? Jalannya dari ngeri. jalurnya itu kita bawa ibaratnya satu motor sendiri aja, kita sendiri aja ibaratnya kerepotan gitu. Jadi kita bonceng. Nah itu tadi makanya. Udah gitu malam lagi berangkatnya. Tapi enak mas, tempatnya seru. Ini suatu saat lah kita coba. Mudah-mudahan ada ininya. Kita bisa ke sana lagi gitu kan. Ya. Kalau yang selain di Cisadon mana lagi kita sudah. Itu cuman itu aja kali ya. Di Cirimpak sih. Cirimpak tuh kurang berkesan. Iya. Karena posisinya kita datang mau mendirikan tenda pun sudah dipatok duluan. Udah didirikan tenda oleh pengelolanya. Dan karena memang Cirimpak bukan tujuan kita sebenarnya. Bukan. Kan hutan pinus ya. Yang kita pengen tuh hutan pinus di sana. Karena di hutan pinus sana tempatnya kurang memungkinkan. Iya, blank spot yang pasti. Alih ke Cirimpak. Ya, itu yang nyoba-nyoba juga sih. Untuk di Cirimpak itu kita nyoba-nyoba saja. Nah, pokoknya pengalaman perjalanan kita aja lah. Kita bercerita tuh pengalaman perjalanan kita. Sampai kita malam dapat touring ya. Touring yang nyusul touring judulnya. Waktu kita touring pada Kepulauan Ratu, sebagian besar teman kita sudah berangkat, kita 5 motor nyusul. Ya. Sekitar jam berapa itu waktu itu? Jam 8 ya? Sisa kali ini. Ya, pokoknya sekitar itu kita nyusul gitu kan. Yang mungkin ya itu dengan kecepatan yang lumayan juga kan gitu kan. 2 jam kita sampai. Iya. Gitu kan. Ya dari situlah pengalaman akhirnya pulangnya kita ketemu orang Banten itu. Ketemu orang Banten. Jadi kita ingat teman-teman, dimanapun ada yang berhubungan dengan spiritual, dimanapun perjalanan yang kita lakukan, baik camping maupun touring gitu kan, selalu beliau nih yang selalu mendapatkan itu. Sampai ada datang pulang di Cikidang ya. Di Cikidang kita pulangnya tuh samperin yang nggak tahu tanda kutip praktisi gitu kan. Praktisi datang tiba-tiba jajak salaman, dilihat telapak tangannya diramal. Kenapa harus saya terus? Nah itu makanya saya juga bingung gitu. Diramal kan bla bla segala macam, udah sampai istilahnya udah sampai segitunya gitu. Akhirnya apa? Dibagilah yang namanya
Bulu perindu atau yang nama kita sebut dengan rumput bujang kan gitu. Di situ yang kebagian juga akhirnya semua kebagian. Iya. Semua kebagian itu. Gara-gara saya. Gara-gara ini korban utama yang dari situ. Iya. Jadi pokoknya perjalanan yang sudah kita alami mayoritas dirimu ke semua gitu kan. Cuma satu aja suka mandi stopani aja tuh yang istilahnya melihat sosok si Mbak yang berbaju merah. Itu juga langsung shock, kena mental itu. Ya mungkin ada ya lagi masalah yang kita melakukan perjalanan bersama. Apa ya? Paling kalau ibaratnya sama Mas Didi paling itu aja mungkin ya. Iya, paling ya mungkin ini perjalanan malam aja kan yang kita anggap saja pernah yang bareng itu kan Simatupang. Ya kan, yang siang malam tunggu panggilan itu kan ya kita dipanggil. Kita kedatang ke sini, akhirnya kita bertemu dengan ya istilahnya dibilang praktisi bukan, tapi mungkin ulama atau ustadz gitu. Akhirnya kita ngobrol, tapi ya ternyata alhamdulillah kita nggak ada yang berhubungan dengan mistis. Iya. Gitu. Ya kalau yang lain nggak ada, mungkin di sini sudah habis kali masalah ya. Iya. Kan gitu. Mungkin cerita perjalanan kita berdua cukup sampai di sini dulu. Gitu kan teman-teman ya, istilahnya mudah-mudahan ini menjadi inspirasi lah Ya. suatu saat teman-teman atau siapapun yang melakukan perjalanan kalau memang ke tempat-tempat atau segala macam, istilahnya harus diingat siapa nih yang akan jadi sasaran gitu. Mungkin kalau di kelompok kita kan Mas Lana, tapi kalau mungkin teman-teman mungkin camping, touring atau istilahnya tempat di mana mungkin ya akan mengalami hal sama gitu kan. Itu pasti kalau tempat-tempat yang emang tidak jarang kita kunjungi atau belum pernah kita kunjungi. Jadi cukup sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.